Oke, jadi gue baru aja dikirimin sebuah gimbal. Ini adalah Brica B-Steady 2 Pocket Lite. Apakah dengan budget di bawah 900.000 gimbal yang satu ini worth it untuk dibeli? Langsung aja gue bahas dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah Brica B-Steady 2 Pocket Lite. Ini adalah sebuah gimbal smartphone yang punya ukuran compact, foldable, dan juga ringan. Untuk harganya juga cukup terjangkau, nggak sampai 900 ribuan. Kalau gue cek di beberapa marketplace, harga gimbal yang satu ini ada di kisaran 700 sampai 800 ribuan aja. Nggak sampai 1 juta pak, jadi masih aman banget. Untuk kotaknya dia tuh seperti ini. Di sini ada beberapa fitur utama dari gimbalnya. Ada 3-axis, fast tracking, quick roll switch, time lapse, panorama video, control wheel, dan juga foldable. Di dalam boxnya ini ada satu unit gimbalnya, ada kabel Type A to Type C, ada strapnya, ada satu tripod, ada satu LED light, ada manual book, dan juga kartu garansinya. Kalau untuk spesifikasinya dia tuh seperti ini, punya dimensi yang cukup ringkas dan juga bobot yang cukup ringan buat sebuah gimbal di angka 378 gram. Baterainya juga pakai kapasitas yang cukup besar di 3600 mAh, klaimnya itu bisa bertahan sampai 10 jam. Untuk koneksinya pakai Bluetooth versi 5.3, support device kayak Android dan juga iOS. Dengan maksimal bobot di angka 280 gram dan lebarnya itu bisa di 55 sampai 90 mm. Untuk motornya dia support 3-axis, spinning di 340 derajat, tilting di 160 derajat, dan juga rolling di 325 derajat. Untuk materialnya kalau gua rasain secara langsung bahannya ini masih pakai bahan plastik, tapi secara overall build quality-nya ini masih kerasa solid banget. Untuk holdernya dia tuh seperti ini, ada bahan rubber di bagian sisi kanan kirinya dan juga di bagian belakangnya. Jadi handphone kita bisa lebih aman dan juga nggak akan baret. Dan ada tanda panahnya juga biar pas kita pasang handphonenya jadi nggak kebalik. Untuk hand gripnya seperti ini, dia tuh ada tekstur di bagian depan seperti ini dan untuk di bagian belakangnya juga seperti ini. Jadi untuk gripnya bisa lebih nyaman. Untuk tripodnya secara ukuran memang lebih besar dari para pendahulunya, bahkan ukurannya 11-12 kalau gue jajarin sama gimbalnya seperti ini. Tapi positifnya gimbalnya ini jadi bisa lebih kokoh kalau kita posisiin seperti ini, jadi bisa meminimalisir pas kita nggak sengaja kesenggol ataupun pas lagi di kondisi angin yang cukup kencang. Gimbalnya ini bakalan tetap aman. Terus ada tambahan rubber di ketiga sisinya jadi nggak gampang bergeser. Untuk kontrol panelnya dia tuh seperti ini. Di bagian atasnya ada tombol power dan di bagian bawahnya itu ada tombol untuk ganti mode kayak FPV, AF, HF, dan juga LF. Ada joystick juga buat gerakin handphonenya atau gimbalnya. Di atasnya ini ada indikator buat Bluetooth dan untuk di bagian bawah itu ada indikator untuk sisa baterainya. Untuk sisi kanan ini ada switch yang fungsinya itu buat zoom in atau zoom out saat kita ngerekam video. Untuk di bagian belakangnya ini ada tombol shutter yang fungsinya itu untuk start video atau taking foto. Dan di sebelah kiri ini ada port USB Type-C untuk ngecas gimbalnya. Cara pakainya juga ini gampang banget dan juga simple. Tinggal kita buka gimbalnya aja seperti ini, terus masukin tripodnya ke lubang screw yang ada di bagian bawah. Habis itu kita pasang smartphone-nya sesuai dengan tanda panah di bagian holdernya. Pastiin kalau HP-nya udah seimbang biar motornya itu nanti nggak cepet panas dan jadi nggak gampang rusak. Untuk mini LED light-nya dia sistemnya magnetik, jadi kita bisa tinggal tempelin aja seperti ini. Dan untuk dayanya dia akan ngambil dari si gimbalnya. Di sini ada dua tombol yang bisa kita pakai. Yang pertama itu untuk on off lampunya atau bisa juga kita ganti warna lampunya. Ada yang warm, ada yang cool, dan juga gabungan dari keduanya. Kalau untuk di bagian bawahnya ini untuk ganti intensitas lampunya ada 3 opsi, ada yang redup, medium, dan juga terang. Untuk cara pakainya dia itu ada 2 tipe. Kita bisa download aplikasi Brica yang ada di App Store atau juga Play Store, atau kita bisa langsung pakai kamera bawaan HP kita aja, tapi nanti fitur-fitur dari gimbalnya itu nggak bakalan bisa dipakai. Kalau untuk mode AF ini motor rollnya itu bakalan ngunci, jadi si gimbalnya bakalan tetap ngikutin pergerakan tangan kita. Jadi kalau kita gerakin gimbalnya ke kanan, ke kiri, atau atas bawah, motor pen dan tiltnya itu bakalan ngikutin pergerakan tangan kita, kecuali untuk rollnya. Untuk di mode HF fungsinya buat ngunci motor tilt dan juga rollnya, jadi si gimbal akan ngunci pergerakan atas dan bawahnya dan nantinya bergerak ke kanan atau ke kiri aja. Ini biasanya cocok buat penggunaan rekam video
video untuk fokusin satu objek aja, contohnya kayak makanan seperti ini. Untuk di mode LF, motor pen, roll, dan juga tiltnya itu bakalan terkunci. Jadi kalau misalnya tangan kita bergerak ke kanan ke kiri itu nggak bakalan berubah posisi HP-nya, begitupun untuk yang ke atas dan juga ke bawahnya. Untuk di mode FPV, semua motor akan berfungsi mulai dari pen, tilt, dan juga rollnya. Jadi semua pergerakan gimbal atau tangan kita, si handphone akan ngikutin kemana arah yang kita inginkan. Untuk orientasinya juga kita bisa rubah dengan satu kali klik di bagian tombol ini aja, dan otomatis si gimbalnya akan berubah dari mode horizontal ke mode vertikal, begitupun sebaliknya. Untuk mode underslung atau kita posisiin gimbalnya secara terbalik seperti ini, di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen ambil video secara low angle, motornya itu akan langsung menyesuaikan seperti ini. Untuk side grip atau kita posisiin gimbalnya secara miring seperti ini, dia juga bisa. Jadi kita tinggal putar aja 90 derajat seperti ini dan gimbalnya akan menyesuaikan secara otomatis. Bisa untuk mode potret ataupun landscape juga bisa. Untuk hasil rekamannya di sini gue coba pakai Samsung Galaxy A55 5G gua, dan gua akan coba seberpengaruh apa gabungan fitur OIS bawaan dari handphone gua plus gimbal yang satu ini. Dan beginilah hasilnya. Oke, lanjut. Gua akan coba bahas beberapa fitur yang gue suka dari aplikasi Brika. Di sini dia tuh punya fitur fast tracking, jadi kameranya akan ngikutin pergerakan muka kita seperti ini. Ini cocok banget buat yang sering live jualan kayak misalnya di TikTok atau di Shopee. Untuk hasilnya fast trackingnya juga masih bisa bekerja dengan sangat baik. Nah, kalau misalnya mukanya itu ada lebih dari satu, itu gimana nih? Oke, jadi di sini gue udah coba tes dan nantinya itu si kamera akan fokus atau ngedeteksi satu muka aja dan akan mengabaikan muka yang lainnya. Tapi saat kita tutupin muka yang pertama, otomatis face trackingnya akan berganti seperti ini. Di aplikasi Brika ini juga ada menu vlog, di dalamnya itu ada mode Inception, Dolly Zoom, Fast Transition, Intelligent Shoot, sama Panoramic Shoot. Gue udah tes beberapa mode vlog ini dan beginilah hasilnya. Oke, kesimpulan. Setelah gue cobain Brika Beast Steady 2 Pocket Lite ini, emang penggunaan gimbal seperti ini cukup berpengaruh buat bikin video kita bisa jadi lebih stabil. Walaupun HP gua ini ada fitur OIS atau stabilisasinya, tapi tetap aja masih ada jitter yang bikin videonya jadi kurang enak buat dilihat. Gue juga suka sama beberapa fitur di aplikasi Brika, mulai dari mode Inception, Dolly Zoom, sama Panoramic Shoot-nya. Jadi videonya nanti kita bisa bikin lebih variatif dan juga menarik untuk dicoba. Ubah orientasi dari mode portrait ke mode landscape juga gampang banget, tinggal satu kali klik aja. Baterainya juga awet banget buat ukuran sebuah gimbal. Udah gua tes selama pemakaian kurang lebih 5 jam, baterainya itu masih kesisa 2 bar. Ada face tracking juga yang ngebantu banget biar muka kita itu nggak out frame. Ada mini LED yang cukup berguna untuk di kondisi yang minim cahaya, dan ukurannya juga ini compact dan juga nggak berat. Jadinya enak banget buat dibawa ke mana-mana. Overall untuk di harga 700 sampai 800 ribuan, Brika Beast Steady 2 Pocket Lite ini bisa jadi pertimbangan yang cukup menarik. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama gimbal yang satu ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak. Gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Mantap. Wih, tuh nggak goyang, Mbak. Kuat banget nih untuk tripodnya. Kalau gue lihat itu yang generasi sebelumnya, untuk tripodnya dia kan lebih kecil ya, lebih enak dibuat dibawa kemana-mana. Cuma dia jadi gampang goyang. Beda sama ini, walaupun lebih besar tapi dia jadi nggak gampang goyang.
Jadi cocok banget atau enak banget kalau misalnya lagi di luar atau lagi di gunung gitu kan, buat ngerekam pakai gimbal atau bikin panoramic shoot. Wah itu mantep, the best banget ya pokoknya. Oke.